Walau Tambrau zona hijau, aktivitas pembelajaran tatap muka tetap dilakukan sejak masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Sebanyak 2.000 siswa-siswi SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Manokwari menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi menarik dari Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, aktivitas pembelajaran tatap muka mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Sausapor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat tetap dilakukan sejak masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Salah satu aktivitas pembelajaran tatap muka yang terlihat adalah di SD Impres 09 Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Para siswa tetap mengikuti pelajaran dengan menjalankan protokol kesehatan mulai memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk dalam kelas. Walaupun Kabupaten Tambrau, Papua Barat masuk dalam zona hijau, namun pihak sekolah hanya menggunakan sistem pembelajaran dengan melakukan pembagian ruangan secara terbatas, yakni hanya 3 ruangan kelas yang digunakan setiap hari, dan para siswa pun harus menjaga jarak dengan hanya menempati 1 kursi. Hal ini dilakukan untuk mengingat di daerah tersebut tidak ada koneksi internet. Kalaupun ada, koneksinya sangat jelek. Di sisi lain, tidak semua siswa mempunyai handphone Android untuk melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran apakah diberlakukan memakai seat 1, seat 2 dengan pergantian pembelajaran dengan sisa siswi? Penggantiannya itu tetap. Jadi kami hanya pakai hari. 1 hari 3 kelas, 1 hari 3 kelas, begitu. Proses pembelajaran tatap muka ditunjang dengan program vaksinasi, di mana dari 23 guru yang berada di sekolah tersebut, hanya 3 guru yang belum divaksin. Pembelajaran tatap muka juga didukung oleh orang tua siswa, sehingga selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun. Dari Kabupaten Tambrau, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Perikanan Kabupaten Tambrau, Papua Barat siap memperkenalkan industri perikanan kepada pemerintah pusat dan daerah Papua Barat, serta siap bersaing untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan Bartolomius Asem saat diwawancarai TVRI Papua Barat di sela-sela persiapan launching pencanangan industri perikanan tradisional dan industri perikanan modern terpadu berkelanjutan yang berlangsung di Pelabuhan Laut Sausapor, Kabupaten Tambrau. Bartolomius menjelaskan launching yang dilakukan kali ini adalah untuk memperkenalkan industri perikanan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua Barat. Di samping itu, menurut Bartolomius, selama ini ikan di perairan Tambrau sering diambil oleh nelayan dari luar untuk dipasarkan keluar Tambrau, sehingga masyarakat asli Papua yang berada di pesisir pantai hanya sebagai penonton. Tujuan daripada industri ini, launching ini, di mana kami memperkenalkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, bahkan mitra usaha, bahwa disinilah di Kabupaten Tambrau ini terkait dengan perikanan, tempat ini adalah tempat pusatnya ikan, sarangnya ikan, di mana selama ini ikan-ikan yang ada di Tambrau ini dibawa ke luar Papua, dibawa ke Sorong di Manokwari, ternyata tempatnya ada di sini. Dengan launching ini kita menunjukkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya kami serius untuk membangun industri perikanan di Kabupaten Tambrau ini. Bartolomius menambahkan pemerintah Kabupaten Tambrau juga melibatkan masyarakat adat untuk berperan aktif dengan terlibat langsung agar ekonomi masyarakat pesisir dan khususnya masyarakat Tambrau dapat terangkat dengan baik. Dengan melibatkan masyarakat adat, nelayan yang ada di Kabupaten Tambrau ini. Jadi industri ini kita alih teknologi.
ahli teknologi. Jadi dari nelayan tradisional atau pengolahan yang sifatnya tradisional, dengan hadirnya mitra usaha, ini proses belajar dari masyarakat setempat sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk misalnya menangkap ikan dengan menggunakan teknologi yang modern. Sebelum dilakukan launching, masyarakat Tambrau juga diajarkan untuk mengelola hasil tangkapan ikan agar bernilai ekonomis dan dapat diterima oleh pasar tradisional maupun pasar modern. Dari Tambrau, Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tambrau, Papua Barat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Papua dengan mendorong investasi lewat industri perikanan. Kabupaten Tambrau dan seluruh masyarakat Kabupaten Tambrau. Hal ini dikatakan Bupati Tambrau Gabriel Asem saat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Insinyur Artati Widiarti di Pelabuhan Laut Sausapor Selasa kemarin. Bupati Gabriel menegaskan saat ini pemerintah terus mendorong investasi lewat sektor perikanan, sehingga ada peluang kerja bagi masyarakat asli Papua yang berada di pesisir pantai, guna meningkatkan pendapatan dan memperbaiki ekonomi masyarakat di daerah itu. Nah, sekarang saya masuk ke periode kedua, mau purna tugas, kita coba dorong di sektor investasi. Investasi mesti masuk karena infrastruktur secara pelan-pelan sudah siap. Nah, kita dorong investasi terutama di bidang perikanan ini. Saya harapkan agar supaya produk turunan dari perikanan ini kira-kira apa saja yang mana membuka kesempatan kerja kepada seluruh masyarakat yang ada ini. Urus ikan ini kan tidak perlu harus orang sekolah tinggi-tinggi dan seterusnya. Yang penting dia terampil, dia bisa urus ikan asap dan seterusnya. Dan di situ terbuka kesempatan kerja. Sementara itu, staf khusus kepresidenan Billy Mamrasar mengatakan pihaknya akan mengajak dan mendorong anak-anak muda di Kabupaten Tambrau untuk menjadi petani maupun nelayan milenial. Menurut Billy, anak-anak muda Papua mempunyai kecerdasan dan potensi untuk bersaing dengan daerah di luar Papua. Di Sausapor 60%-nya kalau anak muda berarti ada 18 ribuan. 18 ribu anak muda ini kalau kita gerakan mereka menjadi nelayan milenial yang pakai teknologi, pakai aplikasi. Jadi anak-anak Papua yang dong masuk ke petani milenial ini, mereka bukan hanya ke kebun yang cangkul, mereka pakai HP. Mereka pakai HP sampai mereka jual sayur itu dari kebun sampai mereka kasih masuk ke hotel-hotel yang ada di Kota Manokwari. Sama juga nelayan investasi kalau mau masuk, tentunya investasi akan bermitra dengan masyarakat lokal. Anak-anak muda ini kita gerakan supaya mereka mampu beradaptasi dengan teknologi, menggunakan teknologi mereka sokong. Jadi investasi industri kemitraan yang masyarakat dijembatani oleh peran anak muda yang sangat kuat. Untuk itu pendidikan sangat penting. Jadi saya mau dorong supaya anak-anak muda mungkin yang ada hadir, yang ada di bawah pohon, yang ada di sebelah-sebelah laut sana, yang ada mendengar hari ini, kita semua sekolah. Untuk diketahui bahwa setelah pembangunan infrastruktur saat ini, pemerintah Kabupaten Tambrau akan fokus kepada investasi di bidang industri perikanan guna membangun ekonomi kerakyatan. Dari Tambrau, Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan kadar vaksin yang sudah diberikan akan menurun, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan penyuntikan vaksin dosis ketiga atau booster. Kebijakan pemerintah untuk melakukan penyuntikan vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat yang sudah divaksin bertujuan untuk memberikan penguat kepada masyarakat karena vaksin yang diberikan memiliki jangka waktu 3 hingga 6 bulan. Sekretaris Dinas Kesehatan yang juga sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Teniap, saat diwawancarai mengatakan, sesuai kebijakan pemerintah untuk memberikan booster sebagai penguat bagi masyarakat yang telah divaksin Sinovac dosis pertama dan dosis kedua. Untuk di Provinsi Papua Barat, dosis ketiga sudah berjalan sejak tanggal 9 Agustus 2021, yang dimulai dari tenaga kesehatan dengan vaksin Moderna.
Ya, jadi saat ini kalau kita lihat ada kebijakan pemerintah untuk memberikan booster. Booster artinya penguat ya bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac yang dosis pertama dan kedua. Dan booster yang pertama ini diprioritaskan pertama untuk tenaga kesehatan dulu. Itu dengan vaksin Moderna sebenarnya. Jadi kita di Papua Barat juga sudah mulai start tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus ya bulan lalu itu kita sudah mulai menyuntikan juga tenaga-tenaga kesehatan dengan vaksin Moderna. Lebih lanjut disampaikan, hampir semua vaksin dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan kadarnya akan menurun, sehingga butuh penguat dengan penyuntikan dosis ketiga. Sejak awal bulan September, pemerintah telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan dosis ketiga. Waktunya, tentang waktu. Ya, jadi daya perlindungan yang diberikan oleh vaksin Sinovac itu sekitar 3 atau 6 bulan menurut penelitian itu. Jadi di atas 6 bulan sebenarnya itu si individu itu sudah harus mendapatkan dosis tambahan, dosis ketiga yang dibilang dosis ketiga untuk meningkatkan lagi dia punya titer antibodi, kadar antibodi yang sudah mulai menurun itu. Jadi itulah kenapa sampai diberikan dosis ketiga, booster. Bukan cuma Sinovac, sebenarnya hampir semua vaksin-vaksin yang lain ya, termasuk Moderna, kemudian Pfizer, kemudian yang lain-lain, itu sekitar 6 bulan ke atas itu sudah mulai siap-siap untuk mendapatkan booster atau dosis ketiga. 6 bulan bisa sampai 1 tahun juga gitu. Secara keseluruhan, tenaga kesehatan di Papua Barat sebanyak 9.000 orang dan yang sudah divaksin 7-8.000 orang. Sedangkan untuk dosis ketiga baru mencapai 50% di seluruh Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 97 memberikan paket data kepada pelajar yang telah mengikuti vaksinasi yang digelar selama 2 hari di SMP Negeri 02 Manokwari. Untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, Akademi Kepolisian Angkatan 97 kembali melaksanakan vaksinasi bagi pelajar yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Manokwari. Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtela Hitu kepada TVRI mengatakan, kegiatan vaksinasi hari ini masih dalam rangka memperingati 24 tahun pengabdian Akpol Angkatan 97. Khususnya untuk hari ini, Akpol Angkatan 97 sudah melaksanakan vaksinasi sejak Selasa 14 September 2021 dengan jumlah masyarakat yang divaksin sebanyak 321 orang. Romilus menambahkan, yang spesial dari vaksinasi adalah memberikan paket pulsa data kepada para pelajar sebesar 65.000 yang dipakai selama 1 bulan. Untuk di Papua Barat sendiri, khususnya di Manokwari, kita kegiatan sudah dilaksanakan di SP 5 dan juga di SMP 2. Jadi hari ini, untuk hari ini sendiri di SMP 2 kita sudah melaksanakan kegiatan mulai dari kemarin. Kemarin kita mencapai masyarakat divaksin sekitar 321. Harapan kita hari ini juga bisa mencapai lebih dari 300 ya. Dan yang spesial di dalam kegiatan alumni Akpol 97 ini adalah kegiatan vaksinasi massal ini kita juga berikan stimulus, yaitu berupa sembako ya. Dan itu untuk masyarakat umum. Sedangkan untuk para pelajar kita berikan paket pulsa data 65.000 untuk bisa dipakai online menggunakan HP. Sementara itu, dikarenakan faktor cuaca hujan, pelaksanaan vaksinasi Akpol Angkatan 97 dilanjutkan hingga hari ini. Kombes Pol Hadi Winarno berharap pelaksanaan vaksinasi bisa diikuti oleh 200 orang, sehingga ditambah dengan total vaksinasi kemarin bisa di atas target 500 orang yang telah menerima vaksinasi. Kita sudah hampir 321, hari ini mungkin kita nyampe 150 sampai 200. Ya, kita laksanakan karena kemarin karena faktor cuaca sehingga kita alihkan menjadi 2 hari di sini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 200 sehingga dengan kemarin sudah 320-an, sekarang 200 sampai 500 lah, khusus di SMP lokasi di SMP 1, SMP 2 ini Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 2.000 siswa dan siswi SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Manokwari menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP
untuk mendorong para siswa-siswi dari kalangan ekonomi kecil agar mendapatkan bantuan pendidikan. Dan Wakil Bupati Manokwari secara simbolis menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP kepada 2.000 siswa-siswi dari tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Manokwari pada Rabu 15 September 2021 di ruang Sasana Karya Kantor Bupati. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyebutkan program Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku mitra kerja dari Komisi 10 DPR RI untuk membantu pemerintah daerah sehingga dapat membantu siswa-siswi yang belum menerima program Indonesia Pintar dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Bupati berharap dengan diterimanya program Indonesia Pintar dapat meringankan biaya pendidikan serta memberikan semangat bagi siswa-siswi untuk lebih giat belajar. Hadirin yang berbahagia, program Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku mitra kerja dari Komisi 10 DPR RI untuk membantu pemerintah daerah sehingga dapat membantu siswa-siswi yang belum menerima program Indonesia Pintar dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Kita patut mengucap syukur karena Kemendikbud menyetujui nama-nama siswa dan siswi yang diusulkan sebagai penerima bantuan pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Saya berharap dengan diterimanya dana program Indonesia Pintar ini dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan dan memberikan semangat bagi siswa-siswi sekalian untuk lebih giat dalam belajar guna menggapai cita-cita. Anggota DPR fraksi Golkar, Suryati, mengaku bantuan Indonesia Pintar belum sepenuhnya tersalurkan bagi siswa-siswi SD hingga SMA SMK sederajat di Kabupaten Manokwari. Sebab itu ia berharap kepada kepala sekolah dan guru untuk memberikan data yang akurat sehingga aspirasi dari pusat ke Kabupaten Manokwari betul-betul bisa tersalurkan. Ini aspirasi dari Bapak Robert Dinar buat Kabupaten Manokwari. Mungkin belum semuanya tercapai seperti keinginan kita di Kabupaten Manokwari khususnya di bidang pendidikan. Satu yang ingin saya tekankan di sini bahwa data yang kami minta itu kalau bisa data yang terdaftar di Dapodik. Kemarin yang lalu tim kami sudah turun ke beberapa sekolah, banyak yang data yang kami masukkan, tapi rupanya tidak terdata di Dapodik. Mungkin untuk Kepala Dinas Pendidikan PT itu nanti diperhatikan berikutnya agar aspirasi-aspirasi yang ada dari pusat itu bisa betul-betul memenuhi untuk kebutuhan Kabupaten Manokwari. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir dalam penyerahan bantuan, Wakil Bupati Manokwari, Kepala BRI Cabang Manokwari, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan siswa SD, SMP, dan SMA, SMK di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, selama kurun waktu 6 tahun berjalan, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mendapat opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun di tahun ke-7, yaitu tahun anggaran 2020, barulah Pemda Pegunungan Arfak boleh mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 di hadapan para anggota DPRD Pegunungan Arfak dengan opini wajar tanpa pengecualian. WTP yang baru pertama kali diraih Pemda Pegunungan Arfak, maka Bupati Yosia Saroy mengatakan kalau opini tersebut merupakan refleksi atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, selama kurun waktu tersebut pengelolaan anggaran pemerintah daerah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Anggaran 2020 yang merupakan tahun ke-7 bagi pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, di mana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara mandiri, begitu pula dengan laporan keuangan pemerintah daerah setelah kurun waktu 6 tahun sebelumnya. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan 6 kali opini wajar dengan pengecualian. Pada tahun ke-7 ini, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mendapat opini tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Dalam keterangannya, Bupati Yosia Saroy menyebutkan bahwa di tahun 2020 anggaran Kabupaten Pegunungan Arfak berhasil direalisasikan sebesar 819 miliar lebih. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 132 miliar jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 yang mencapai 951 miliar. Pada tahun anggaran 2020 berhasil direalisasikan sebesar 819 miliar 88.624.754 rupiah,92 atau mengalami penurunan sebesar 132 miliar 810 juta 625.829 rupiah,45 dari pendapatan operasional tahun anggaran 2019, yaitu sebesar 951 miliar 899 juta 250.584 rupiah,37. Atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2016-2021, maka pimpinan beserta anggota DPRD Pegunungan Arfak yang hadir menyatakan menyetujui dan menerima LKPJ Bupati tanpa penyampaian tanggapan dari setiap fraksi. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Usai menyelesaikan pendidikan, generasi muda Papua diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam membangun tanah Papua. Masa depan tanah Papua kedepannya berada di tangan generasi muda Papua, sehingga diharapkan kepada generasi muda Papua yang sedang mengemban pendidikan di luar dan juga di dalam Papua, diharapkan agar dapat selesai tepat waktu dan kembali ke daerahnya dengan membawa perubahan yang positif untuk membangun tanah Papua. Hal tersebut merupakan pesan yang disampaikan Billy Mambrasar saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat. Dalam sambutannya, Billy Mambrasar mengatakan, tanah Papua membutuhkan generasi muda yang profesional untuk membangun daerahnya dengan kreativitas sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Diharapkan kepada anak-anak Papua yang mengemban pendidikan dapat menyelesaikan tepat waktu dan kembali berkarya di tanah Papua. Salah satunya yang akan didorong adalah pembangunan ekonomi berbasis ekosistem di wilayah Teluk Sulawesi yang akan mencakup wilayah Teluk Ondama, juga wilayah-wilayah sekitar seperti Tambrau, kemudian Manokwari Selatan, juga provinsi sebelah Provinsi Papua yaitu di Serui dan Biak. Jadi dalam ekosistem pembangunan Teluk Sulawesi ini didorong untuk penganggaran pembangunan infrastruktur berbasis ekowisata. Papua di berbagai kampung dan menginspirasi mereka agar mereka bisa lihat mimpi mereka tidak hanya ada di kampung di sini saja dan hanya ada di Ondama,
tetapi mereka bisa berkarya dan karyanya bisa dikenal di nasional bahkan internasional seperti yang terjadi di anak-anak Papua saat ini di tempat lain. Selain itu, untuk memajukan daerahnya dibutuhkan tekad dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya generasi milenial, karena mereka lah generasi masa depan Papua dan Papua Barat. Bukan hanya ASN yang menjadi peluang untuk masa depan, tetapi kehadiran generasi muda bisa membuka lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi tanah Papua. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Papua Barat mulai merilis 11 foto daftar pencarian orang atau DPO ketua dan anggota Komite Nasional Papua Barat KNPB pada penyerangan pos Ramel Kisor di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat di seluruh jajaran Polres dan Polsek di wilayah Papua Barat. Polda Papua Barat memerintahkan jajaran Polres dan Polsek se-Papua Barat untuk menyebarkan foto-foto DPO pelaku tindak pidana penyerangan pos Ramel Kisor Maibrat yang menyebabkan gugurnya 4 personil TNI Angkatan Darat pada tanggal 2 September 2021 lalu. Ia menunjukkan keseriusan TNI Polri dalam menangani kasus penyerangan pos Ramel Kisor Maibrat yang menewaskan 4 anggota TNI Angkatan Darat di distrik Aifat. Melalui rilisnya, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi mengatakan penyebaran 11 foto milik DPO ini berlaku di seluruh wilayah Papua Barat. Bila ada masyarakat yang melihat DPO tersebut, bisa melaporkan ke layanan polisi call center 110 atau Kasat Reskrim Polres Sorsal dengan nomor 082399760680 atau Kanit 1 Satreskrim Polres Sorsal 081382929298 atau di Treskrimum Polda Papua Barat 08211225976 agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pada kesempatan ini juga Adam Irwindi menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona dapat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.